Kalau gangguannya di penciuman, Dok, reaksi berlebihan terhadap bau tertentu, seperti bau kamar mandi atau peralatan kebersihan, menolak masuk ke suatu lingkungan karena tidak menyukai baunya, tidak menyukai makanan hanya karena baunya, selalu menciumi barang-barang atau orang di sekitarnya, sulit membedakan bau. Langsung ada yang jawab, loh ini anakku bener nih Dok, semua yang mau dimakan dicium-cium dulu, diendus-endus dulu Dok. Mungkin anakmu hiposensori penciuman, ya, tidak bisa mencium dengan baik, sehingga dia didekatkan untuk menciumnya baik. Sekarang ini kasus jadi masalah sensitif, hati-hati kalau ngomong masalah sensori penciuman ya. Begitu Bapak Ibu ngomong nggak bisa mencium bau, Bapak Ibu sudah dicurigai COVID. Ya karena gejala utamanya COVID itu hilangnya kemampuan untuk mengidentifikasi bau. Ya. Aku sudah nggak bisa bau lagi ya, hati-hati. Ya. Itu gejalanya COVID. Hati-hati. Oke, lanjut. Kalau di sensori penglihatan, ya, menangis atau menutup mata karena terlalu terang, karena terlalu peka dengan sinar terang, langsung pantesan anakku tidak suka cahaya. Ya. Mudah teralih oleh stimulus penglihatan dari luar, sedang bermain dalam suasana gelap, sulit membedakan warna. Nah, ya, diajari warna kok gak ngerti-ngerti, ya, sulit membedakan warna, bentuk dan ukuran. Nah, nanti tak tunjukin tempatnya di mana. Menulisnya Dok, kalau di kertas gak ada garisnya Dok, wah kayak di gunung Dok, suka-sukanya dia nulisnya Dok. Nah, ini gangguannya di mana? Terus ini memperbaikinya gampang ya, kalau yang terakhir ini ya. Salah satunya dengan omega 3, omega 6. Kalau kekurangannya di software ya, di nutrisi. Enak ya, gampang ya. Ini gangguan sensorik di pengecapan ya. Milih-milih makan Dok, picky eater, menolak mencoba makanan baru, lebih senang dengan makanan yang itu aja. Ya, ini pengecapannya terganggu ya. Tidak suka atau menolak sikat gigi ya, terlalu peka lah, dia sensitif. Suka mengemut makanan karena ada kesulitan dengan mengunyah, mengisap dan menelan. Mengiler itu apa ya, ngeces. Ya. Sering memasukkan barang-barang ke mulut. Ya, ini sensorinya jelek di mulut, jelek sensorinya dia. Ya. Dan nanti kita benerin ya, kenapa dia hiper, kenapa dia hipo. Ya. Kita benerin. Selanjutnya sensori di proprioceptif. Ya. Proprioceptif itu identifikasi ya, senang dengan lompat-lompat. Wah, langsung berarti anakku tuh gangguan sensori proprioceptif Dok. Masih lompat-lompat Dok, nggak ada pentingnya. Suka nuabrak Dok. Tiba-tiba jualan tuabrak, badan dibanting di kasur atau ke orang Dok, kayak nggak ada rasa sakit. Suka kayak jatuh sendiri Dok, terselimpet Dok. Suka mengertakkan gigi Dok. Langsung, lu itu anakku Dok. Kan kemarin aku baru lapor sama kamu Dok, kalau anakku mengertakkan gigi. Ini gangguannya. Sensori proprioceptif ya. Kalau nulis sampai pensilnya patah Dok, ya, nekannya terlalu kuat ya. Terlihat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan penuh ya. Semua pakai gaspol. Gaspol ya. Nah, ini ya gangguan sensori proprioceptif. Jadi aku kayak ngasih ringkasan trainingnya apa, seminarnya Booming Way nih. Enggak lah ya, ini sebetulnya ya ada hubungannya dengan pekerjaan saya yang sebentar lagi saya presentasikan. Ya, ini sudah hampir selesai. Ya. Saya senang kalau sudah hampir selesai. Ya. Jika sensorik vestibular itu kan keseimbangan ya, keseimbangan kita ngomongnya ya. Menghindari mainan ayunan, naik turun tangga dan perosotan. Ini anak yang takut, takut ketinggian, takut apa, karena keseimbangannya dia jelek, dia tidak bisa memperkirakan jarak. Ya. Tidak suka atau menghindari naik eskalator, ya takut dengan ketinggian, senang diayun sampai tinggi, senang dilempar di udara. Ini yang satu ada menghindari ayunan, yang satunya malah suka diayun. Iya, karena dengan posisi itu dia bisa melayang menurut dia ya. Ini gangguan sensori di vestibular. Senang ya Bapak Ibu ya dapat ringkasan ya, Seven Senses ya. Ya, ini gejala utama gangguan kognitif ya. Dok, kalau kognitif gangguannya di mana aja, Dok? Anakmu loh nggak bisa mengingat ya, termasuk kita. Kita ini kan nggak cuma menyerang anak ya, bisa menyerang semua orang ya. Kita nggak bisa mengingat pengalaman ya, informasi, rincian, kesulitan belajar hal baru. Ini Dok, kalau yang baru-baru nggak bisa, Dok, yang lama-lama masih ingat. Disorientasi atau bingung, depresi, ya. Koordinasi buruk Dok, dari fungsi motorik. Contohnya apa? Main badminton Dok, masuk aku kena kok, nggak bisa mukul koknya Dok. Ya, terus kepenurunan kemampuan untuk menilai ya, keterampilan sosial yang buruk. Tak rasa sih intisarinya sudah ya, aku menjelaskan apa yang mau saya bahas ya setelah ini ya. Jadi dari gangguan-gangguan tadi yang Bapak Ibu sudah mulai dibuat
ting sama saya supaya mulai tahu ya. Oh, anakku di sini, anakku di situ. Nah, artinya apa? Supaya nanti waktu saya jelaskan, Bapak Ibu itu lebih fokus. Karena langsung tahu gangguan gejala anaknya di mana, gitu loh. Jadi yang tadi yang enggak mengikuti jangan terus ngomong, tolong diulangi lagi dok. Masya Allah, ulangi itu setengah jam, ini kan sudah setengah jam dibandingkan tadi 20 menit. Ulangi kalau diulangi dari awal tadi yang gangguan ini. Itu tujuan saya memberikan gejala-gejalanya, gangguannya di mana tadi adalah waktu saya jelaskan waktu nanti per organ, per bagian dari otak, Bapak Ibu langsung ingat. Inilah masalah yang dihadapi anak saya. Oke, banyak yang menyesal. Sorry dok, tadi gak dengerinnya. Kamu sendiri, masa aku harus ngulangi dari awal ya? Nggak bisa ya, waktunya terbatas. Apalagi jam 4 persis nanti aku harus meninggalkan tempat ya. Aku ada Zoominar yang dimulai jam 2 tadi ya, karena aku udah janji dengan Anda. Aku menghargai janji dengan Anda, enggak aku batalkan. Ya aku kehilangan ya 2-3 jam 9 enggak apa-apa lah. Ya, demi Anda. Oke, apa yang mau diceritakan dok sebetulnya ke kami? Ini loh, ilmu yang luar biasa, ya, yang sebagian kecil bisa kalian kerjakan, sebagian besar itu tugasnya kami. Ya, ini. Jadi kita mau ngomong autis lagi dok, enggak. Kita mau ngomong otak, tapi kebanyakan ilmunya ini yang berkaitan dengan dunia autism. Kebetulan anak-anak kita itu dituduhnya autis sama mereka karena punya gangguan yang 4 macam tadi. Jadi ini bentuk dari otak yang namanya cerebral cortex. Wah, ini bagian cerebral cortex nih. Ini kurang lebih ada 30 billion. Waduh, banyak banget ya. Aku sih nggak bisa dibaca 30 billionnya. Yang penting ini loh, dia ini untuk membawa informasi apa? Pergerakan, movement. Sensasi itu berarti sensori. Movement itu motorik, ini sensasi itu sensori. Merencanakan future, for the future planning. Jadi dia bisa punya planning. Ini nanti hubungannya sama asosiasi korteks yang 2 kali presentasi yang lalu aku nggak cerita ya, karena slide-nya ketinggalan. Dan inilah yang hubungannya dengan perilaku sosial. Ini adanya di cerebral cortex. Kalau di amigdala, loh. Nah, amigdala itu yang di mana? Ini loh tempatnya amigdala di bagian bawah sini. Ini adalah danger detector. Wah, untuk otak. Ini yang merespon untuk cemas. Wah, untuk cemas berlebihan atau apa, ini yang merespon amigdala. Wah, ya. Langsung ibu-ibu manggut-manggut. Oke, dok, ngerti dok. Jadi akses ini. Kalau hipokampus ini yang membuat memori, ingatan, menyimpan memori atau ingatan. Dan ini ada hubungannya dengan intensive behavior terapi. Jadi terapi behavior yang diajarkan tadi akan disimpan di sini supaya dia bisa mengikuti panduan tadi. Jadi terapi ini nggak hilang, nggak sia-sia. Ya kurang lebih gambarnya kayak gitu. Sekarang bagian sebelah sini itu temporal loop. Nah ini paling penting untuk berbahasa, mendengar, dan melihat. Ini untuk menerjemahkan. Lebih banyak untuk proses ngomong. Jadi ini adalah untuk orang-orang mendeteksi. Bedanya di mana ya? Untuk membedakan wajah, membedakan bentuk. Ya ini. Kalau anakmu punya masalah di sini ya pasti gagal. Dok, dia kok bingung ya dok, gak bisa membedakan ayah sama ibu. Ya nggak bisa membedakan kakaknya sama ini. Nah ini mungkin gangguannya di temporal. Ya. Kalau glia dong, glia ini hubungannya sama imun sistem. Nah ini dipercaya di anak-anak yang katanya autis ini terlalu aktif dan tidak ada yang membuat dia untuk off. Nah, itulah gunanya suplemen Aksa nanti ya untuk meng-off-kan glia ini. Ya. Pak Rusli protes, kok gambar aksanya enggak ada dok? Iya kan bukan di sini Pak, ya, ini lagi cerita otak. Ya. Nah cerebellum ini apa dok? Ini selnya lebih banyak ya 100 billion, dok. Tadi 30 billion yang 100 billion. Ya. Ini adalah untuk mengontrol
pergerakan dari tubuh, mengidentifikasi geraknya, kayak GPS-nya tubuh gitu ya. Ya ini yang mau saya bahas ya, baru sebagian kecil. Jadi Bapak Ibu udah punya bocoran. Oh, jadi kalau anak cemas itu di sini ya, di amigdala ya, Dok ya. Oke. Kalau di perilaku sosial itu di cerebral cortex ya, Dok ya. Iya. Oh, gangguan bicara, mendengar, itu gangguannya di temporal. Iya. Ya, sudah langsung ketahuan semua. Ya. Dan semua ini biasanya Bapak Ibu baru saya kerjakan kalau skala 4-nya anak sudah bagus. Skala 4 ya skala perilaku tadi, skala kesehatannya sudah bagus. Baru saya kerjakan. Yang saya kerjakan apa? Ya lagi-lagi perilaku, karena ada kadang-kadang Bapak Ibu yang sudah menjalankan ya. Kan ada yang ngomong nih, ada anak yang dikasih suplemen sedikit aja udah bagus ya, walaupun tanpa terapi BICOM ya. Tapi ada orang lagi yang dikasih suplemen aja, bahkan sampai dikasih terapi BICOM, yang progresnya nggak signifikan ya, nggak maju-maju ya. Ya karena yang terganggu adalah di organnya dia, Bapak Ibu. Organnya yang kena, dan itu belum kita lakukan. Hardware-nya belum kita terapi. Kita baru lakukan terapi di software. Oke, sudah setengah jam lagi. Berarti waktunya membaca pertanyaan. Oke. Ada yang angkat tangan tapi aku nggak peduli ya. Aku juga mau menurunkan tangan aja ya. Sampai mana tadi pertanyaan saya yang terakhir ya? Panjang banget ya, ada yang ngasih pertanyaan panjang. Bentar, tak baca dulu. Ciri-ciri kena gangguan hardware dan software, Dok. Ciri-ciri, ya ciri-cirinya ya gak ketahuan, yang mana yang kena software atau hardware nggak ketahuan ya, karena gejalanya mirip ya. Cuman kalau yang kena gangguan software enak, disuplementasi biasanya sudah membaik ya. Tapi kalau kena gangguan hardware, disuplementasi itu efeknya nggak signifikan ya. Itu kalau gangguannya gangguan hardware gitu ya. Wah ini nih. Terus kita lanjut lagi. Bunda Amar ya, Dok mau tanya di antara suplemen yang paling penting nggak boleh berkurang dosisnya apa? Susah ya jawabnya ya. Ini sudah yang paling penting semua ya, karena kerjanya suplemen beda-beda ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau untuk pencernaan kan saya fokusnya 3 suplemen ya. Enggak lah, Synbio, Nutracare sama Biostrat ya. Tapi kalau untuk otak, saya fokusnya kan di yang 3 yang lain ya. Aksa, Prode, sama Biostrat ya. Jadi ya sulit Bu mau ngomongnya kayak apa ya. Kalau Ibu ngomong yang paling penting nggak boleh berkurang dosisnya apa? Berkurang dosis dalam artian apa ya? Karena kalau kita ngomong masalah Nutracare itu kan tergantung apa yang dimakan. Kalau yang dimakan sedikit ya porsinya dosisnya kurang. Ya, jadi ya bukan berdasarkan dosis gitu loh. Ya nggak ada kebutuhan dosisnya. Jadi ya pertanyaannya mungkin salah kali ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih punya pikiran ya, setiap kali makan dikasih 5, salah loh. Enzim nggak seperti itu loh. Enzim itu aturannya beda loh. Ya ini terpaksa ngulang ya, gara-gara yang nanya yang ngulang. Enzim itu setiap kali anakmu makan apa saja dan minum apa saja kecuali air putih harus dikasih enzim. Itu aturan nomor 1. Aturan nomor 2, dosis enzimnya sesuai dengan porsi makanan. Itu doang. Ya kalau nggak dipenuhi ya nggak bisa. Ya tak rasa itu ya. Jadi tidak ada dosis yang nggak bisa dikurangi atau apa. Paling mungkin Ibu tadi baca kali ya di Facebook ada ibu yang nggak sengaja mengurangi dosis enzimnya anaknya ya. Akhirnya anaknya jadi error ya. Ya itu karena yang nomor 2 tadi loh. Karena yang nomor dua itu mestinya anaknya minum dengan makan sekian minumnya 4 misalnya. Dijadikan 3, ya otomatis ada makanan yang tidak tercerna. Ya makanan yang tidak tercerna itulah yang masuk ke otak, yang bikin error. Ya itu ilmu dasar kok ya. Udah balik-balik diulang-ulang. Tolong ditonton lagi videonya ya. Nah ini kalau sering ngomong atau diulang-ulang kenapa ya? Ditanya dia data jangan ya itu tadi hardware-nya masih problem ya Bu ya. Hardware-nya mau kita benerin. Hardware yang mana nanti? Ya maksudnya diomongin sekarang. Slide-nya belum dibacanya Bu. Bu atau Pak nih Arya Maheswara ya. Yes. Sahabat lah ya, sahabat Arya Maheswara nanti maksud dibocorin sekarang nanti pada pulang semua orang-orang udah disebutin ya. Nanti diomongin bagiannya di mana ya ekolalia ya. Oke.
Ini masih saya baca. Dok, sampai usia berapa terapi ini efektif bagaimana? Pasien paling gede Pak Haryono Huboyo. Ini ya sahabat lah ya, sekarang ngomongnya bukan Pak Bu lah, ngomong sahabat Haryono Huboyo. Pasien paling tua, paling tua ya, yang katanya ASD sekarang yang kita tangani umur 36 tahun. Ya. Umur 36 tahun dan masih progres sampai sekarang. Ya. Oke.